sekarang betul-betul kekerasan seksual ini untuk anak ini banyak sekali. Banyak sekali. Iya, nah ini kami bersama teman-teman di TRC ini adalah. Jadi pelayanannya 24 jam ya berarti? Iya, betul. Jadi bisa melapor kapan saja, kejadiannya kapan saja, bisa melapor entah itu jam 12 malam atau tengah malam sekalipun. Artinya bisa dibilang diperkosa atau dipaksa, dalam istilah ininya kalau kekerasan seksual itu adalah ruda paksa karena dia bosnya sendiri pelaku. Biasanya ada korban itu tertutup. Ya, tertutup dan agak susah mau bicara terkait apa yang dialami mereka. Nah, inilah yang kami butuhkan adalah jejaring kita ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Juang Hak di podcast Voice Your Rights PKBI Sulawesi Selatan. Nah, di episode 3 kali ini kita akan membahas terkait dengan Makassar Darurat Kekerasan pada Anak. Nah, untuk di episode ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yang saya tahu beliau ini sebagai tim reaksi cepat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. Nah, beliau ini juga merupakan pendiri dari tim TRC ini. Beliau merupakan Pak Makmur Payabo yang hadir pada hari ini dan akan bercerita bersama kita di podcast kali ini. Gimana sih sebenarnya kenapa bisa terbentuk adanya tim TRC ini? Mungkin langsung saja kita akan berkenalan bersama beliau. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah, saya sangat bersyukur sekali Pak Makmur ini bisa hadir di podcast PKBI ini karena memang kita sangat butuh tim reaksi cepat ini bisa menyuarakan gimana sih sebenarnya kan banyak di luar sana mungkin yang nonton podcast ini banyak yang tidak tahu informasinya terkait kalau mendapatkan kekerasan harus melapornya kemana, kalau misalkan dia bisa nggak terlindungi kalau dia dapat kekerasan itu gimana untuk perlindungannya gitu Pak. Mungkin itu yang akan kita bahas lebih lanjut gitu. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu Pak dan sedikit menjelaskan gimana sih proses terbentuknya dari tim reaksi cepat ini gitu. Silakan Pak. Ya, saya ulang lagi Pak, nama saya Makmur Payabo. Ya, itu lebih kerennya katanya teman-teman. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan terbentuknya tim reaksi cepat ini adalah memang itu menjadi catatan buat teman-teman pemerhati perempuan karena ini banyaknya kasus-kasus yang ada dan ini seharusnya kami membentuk tim-tim relawan yang bisa gabung di TRC agar bisa mencakup persoalan-persoalan perempuan dan anak yang memang kalau bahasa tadi bahwa sudah ada darurat kekerasan seksual anak di Kota Makassar dan jangan Kota Makassar. Ini di kabupaten lain di Indonesia memunculkan berita-berita itu bahwa kok sekarang betul-betul kekerasan seksual ini untuk anak ini banyak sekali. Banyak sekali. Iya, nah ini kami bersama teman-teman di TRC ini adalah sesuatu hal yang artinya teman-teman di sini itu tahun 2008 itu tidak digaji. Tidak digaji. Jadi betul-betul relawan. Betul relawan dan alhamdulillah teman-teman banyak yang bergabung dan rata-rata sudah punya pengalaman memang karena dia pendamping perempuan dan anak dan saya bilang intelijensinya sangat luar biasa. Nah, kalau melihat dari kasus-kasus ini adalah memang membutuhkan suatu perhatian, jangankan pemerhati anak atau pemerhati perempuan, pemerintah pun harus lebih giat untuk melihat sebenarnya apa yang harus kita lakukan sekarang. Betul sekali. Itu. Betul ya Pak ya, oke. Jadi untuk di Makassar tersendiri, bagaimana sih fenomena kekerasan anak di Kota Makassar tersendiri saat ini Pak, menurut Pak Makmur? Iya, saya sepakat tadi bahwa ada namanya darurat kekerasan seksual anak, bahwa Makassar ini sebenarnya ngeri juga kalau kita melihat dari berita-berita teman-teman ini setiap hari menelpon kok ada kasus terus ini seperti ini dan ya kasus ini adalah ya memang menjadi
bukan hanya kita ini yang sebagai pemerhati perempuan dan anak, karena seharusnya pemerintah turun tangan juga melihat apa yang harus kita lakukan. Jadi turun langsung di lapangan. Turun langsung di lapangan. Nah, itulah yang kami lakukan bersama teman-teman untuk memancing orang-orang ini bagaimana ketika ada kasus, tolong cepat dilaporkan. Betul, karena kami sudah standby satu kali 24 jam untuk melayani kekerasan perempuan dan anak, khususnya di Kota Makassar. Jadi pelayanannya 24 jam ya berarti? Iya, betul. Jadi bisa melapor kapan saja, kejadiannya kapan saja, bisa melapor entah itu jam 12 malam atau tengah malam sekalipun ya? Iya, betul. Itu kami sering melakukan penjemputan, biasanya mulai tengah malam sampai subuh, malah pun ada pagi, karena kita melihat kalau betul-betul ini kasus ini membutuhkan atau urgen, maka kami turun dengan tim agar kami cepat bisa melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah, belakangan ini memang inilah bukan sebenarnya hal yang mudah juga kami lakukan, karena pasti banyak rintangan ya teman-teman di pendampingan itu. Jadi apa ya, maksudnya setelah melaporkan gitu, jadi ini shift-shiftan atau memang satu tim saja yang bertugas Pak? Atau ini kan 24 jam, iya, 24 jam otomatis dalam untuk mencakup semuanya itu shift-shiftan, sistemnya shift-shiftan atau gimana? Dan untuk menghubunginya satu kontak saja atau gimana Pak? Iya. Biar teman-teman yang nonton podcast ini bisa paham gitu pas melaporkannya, proses pelaporannya gimana? Iya, betul ya. Ini kalau kami di UPTD PPA dan tim reaksi cepat ini adalah memang kita bagi shift. Jadi bagi shift, ada pagi sampai sore, ada yang sore sampai pagi. Nah, terkait dengan laporan-laporan yang masuk itu adalah ada yang melalui masyarakat itu sendiri, ada yang melalui telepon 112, ada juga yang melalui namanya shelter warga. Iya, shelter warga. Nah, itu adalah tim-tim kami, handal kami di kelurahan-kelurahan. Ada juga melalui call center WA kami. Nah, dan yang terakhir adalah ada IG kami itu UPTD PPA. Kalau langsung kita follow, langsung bisa melapor di situ. Karena ada teleponnya. Jadi otomatis tersambung ya? Tersambung. Oke, jadi lebih memudahkan lagi. Ya, memudahkan orang-orang ketika umpamanya kalau betul-betul membutuhkan pertolongan pertama ketika mengalami kekerasan itu. Nah, menurut Pak Makmur nih, kasus apa yang paling unik dan viral yang ada di Kota Makassar saat ini, Pak? Iya, betul. Ya, saya tahu ini Pak Makmur kan sudah sangat lama sebagai tim TRC ini, jadi otomatis untuk semua kasus Pak Makmur ini sudah bisa dibilang hatam ya dalam menangani gitu, dalam di lapangan, turun di lapangan langsung penjemputan dan juga pendampingan kasusnya gitu Pak. Iya, betul tadi. Karena kan begini, kita bisa lihat kalau kasus viral ya. Kalau kasus viral itu adalah menjadi yang urgen itu adalah teman-teman memang sudah siap. Nah, contoh kasus ini adalah anak disabilitas yang artinya bisa dibilang diperkosa atau dipaksa, dalam istilah anunya kalau kekerasan seksual itu adalah ruda paksa, karena dia bosnya sendiri pelaku. Iya. Nah, itu anak disabilitas dan sampai hamil ini anak. Nah, itu memang menjadi cukup perhatian kasus ini karena viral. Yang kedua adalah kasus incest yang bersaudara, yang pelakunya adalah kakaknya sendiri dan sampai hamil. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain, dan ini saya kira sesuatu pekerjaan betul-betul teman TRC, tetapi ya alhamdulillah teman-teman tetap dengan semangatnya ketika ada memang laporan masuk dan harus kita melayani, melakukan penjangkauan dan penjemputan. Nah, itu. Jadi langsung segera ya Pak, ya pada saat ada pelapor langsung memang TRC ini turun. Jadi bukan hanya namanya TRC, tim reaksi cepat, dan memang betul-betul langsung bergerak gitu ketika mendapat laporan, langsung melakukan penjangkauan ya Pak ya. Nah,
dari kasus yang diceritakan tadi ada teman-teman disabilitas yang menjadi korban, dan itu sempat saya baca berita itu, yang saya bilang, wah ini Makassar sangat miris sekali nih, sampai yang disabilitas pun bisa, sebenarnya memang saya tahu disabilitas ini memang sangat rentan terjadi kekerasan, dan ternyata ada kasusnya gitu. Pas saya baca, wah ngeri sekali nih ya, maksudnya sampai segitunya gitu, sampai dia hamil gitu. Jadi yang bersaudara juga kemarin sempat saya baca juga, itu dia sangat-sangat miris sekali. Itu katanya sudah hamil juga ya Pak? Iya, hamil. Sudah hamil dan masih proses pendampingan sekarang. Iya, kalau proses pendampingan dia berjalan terus karena pertama memang membutuhkan ekstra ketat ini untuk ini pendampingan, karena pertama yang kasus incest ini adalah banyak hal-hal yang menjadi tantangan kita bersama teman-teman di UPTD dan TRC, karena ini masyarakat di sekitar tempat tinggal korban ini adalah tidak mau menerima lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pihak keluarga yang tidak ada support dari keluarga untuk melihat dari sisi mana sebenarnya untuk ditolong oleh korban. Ini kami sampai sekarang masih kami lakukan. Artinya teman-teman jejaring bekerja sama, termasuk PKBI, termasuk Wirajaya, penyidik dari PPA Polrestabes Makassar, teman-teman Permahati, Bapas, dan Dinas Sosial. Nah ini termasuk Capil. Ini semuanya harus kita rangkum bersama, dan kami sudah lakukan gelar kasus itu sudah 2 kali. Sudah 2 kali, yang di kasus yang incest ini ya? Incest ini. Kalau yang contoh, itu kita juga sudah melakukan gelar kasus, dan untuk sementara ini pelibatan dari teman-teman jejaring ini termasuk PKBI, pihak kepolisian apa semuanya, termasuk APH dari Lembaga Bantuan Hukum untuk bagaimana sebenarnya adanya penerapan Undang-Undang TPKS yang terbaru. Karena ini harus kita terapkan, karena kalau tidak diterapkan ini maka bisa saja menjadi banyak lagi pelaku-pelaku lain yang melakukan itu dan tidak dijerat dengan Undang-Undang TPKS itu. Betul. Jadi ada hukuman ya, atau bahasanya apa sih Pak kalau misalkan pelaku, kalau pelakunya anak itu efek jerahnya atau memang dia sudah langsung berlaku Undang-Undang TPKS ini? Iya, ini kan memang undang baru. Nah, ini koordinasi kami dengan pihak penyidik atau APH, PPA Polrestabes ini adalah alhamdulillah sudah menerapkan Undang-Undang TPKS ini dengan berkoordinasi dengan bantuan hukum dari UPTD PPA. Nah, ini sangat bagus sebenarnya karena semua orang bisa terlibat untuk kepentingan terbaik anak ini ke depan. Begitu. Gitu ya. Jadi di Undang-Undang TPKS itu memang sudah disosialisasikan atau masih masih memakai Undang-Undang TPKS yang lama, Pak? Ya, ini kalau Undang-Undang TPKS ini kan baru, jadi semuanya ini sementara disosialisasi dan bagaimana pihak APH bisa menerapkan ini. Itu salah satu tugas pokok kita untuk bagaimana meyakinkan pihak penyidik agar bisa diterapkan, karena kalau dia bandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu hukumannya lebih hanya sekitar 12 tahun, tapi kalau Undang-Undang TPKS itu 15 tahun. Ini yang baru. Ini yang baru. Berarti perbandingannya memang masa hukumannya beda. Beda. Ya. Oke, nah sebenarnya apa kendala dari unit TRC ini Pak selama menangani kasus kekerasan pada anak atau kasus kekerasan seksual yang selama ini Pak Makmur tangani? Ada kendala-kendala apa aja sih Pak? Sebenarnya kalau dari 2008 ya? Ya, 2008. Okay. Jadi sudah sangat lama nih menurut saya. Sebenarnya kalau berbicara kendala ya ada sih sebenarnya. Cuma kan kendala ini biasanya hanya terjadi ketika umpamanya dalam proses penjangkauan ada juga biasanya pihak keluarga yang menghalangi. Tetapi koordinasi kami dengan Binmas, Babinsa, dengan Polsek, Polres itu bisa teratasi. Yang kedua adalah yang jadi persoalan juga adalah
ketika bersamaan kasus itu dalam satu malam itu mau dijemput dan sama-sama urgen. Saya biasa sampaikan ke teman-teman kalau seperti itu adalah melihat dulu yang sebenarnya urgen yang satu ini seperti apa, yang urgen kedua ini seperti apa. Karena kalau bisa masih melibatkan teman-teman shelter warga, Babinsa Binmas, kami biasa saya bilang, oke, kalau perlu kasih Grab saja langsung ke kantor. Yang satu karena satu ini kita mau jemput. Nanti sampai di kantor kami bayarkan Grab-nya apa semua supaya bisa korban ini menenangkan diri untuk sementara. Betul sekali. Jadi tetap ada cara yang lain Ya, ya, walaupun pastilah. kasusnya mungkin bersamaan dan sama-sama urgen, tetap kita carikan jalan untuk gimana ini korban tetap bisa terlindungi. Ya. Gitu ya Pak ya. Ya. Luar biasa sekali. Biasa. Masih ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah biasanya ada korban itu tertutup. Ya, tertutup dan agak susah mau bicara terkait apa yang dialami mereka. Nah, inilah yang kami butuhkan adalah jejaring kita ini, teman-teman seperti PKBI menyiapkan ada konseling di sini, ada juga pemeriksaan kesehatan. Nah, teman-teman yang lain berbagi tugas. Ada juga yang sudah menyiapkan untuk pendampingan hukumnya. Ada juga artinya teman-teman yang mengantar visumnya, melapornya apa semuanya. Jadi ini ya sangat bersyukurlah banyaknya teman-teman atau lembaga yang masuk dalam jejaring UPTD PPA untuk memuluskan pekerjaan tersi. Jadi lebih terstruktur ya Pak ya. Jadi nanti korbannya pada saat mau melakukan pendampingan itu nggak bingung lagi karena sudah ada pendampingan masing-masing dari pendampingan hukum, PKBI melakukan pemeriksaan kesehatan dan konseling juga. Luar biasa sekali. Jadi memang sangat membutuhkan mitra ya Pak yang jadi. Iya betul. Entah itu dari lembaga-lembaga swasta gitu dan pemerintah, karena memang sangat dibutuhkan struktur dari penanganan kasus tersebut. Iya. Betul sekali, Pak. Nah, untuk pihak-pihak atau lembaga yang bermitra dengan UPTD PPA itu apa saja Pak selain dari PKBI, LBH APIK, apa saja Pak yang terlibat? Iya. Memang kalau dari segi teman-teman jejaring itu sebenarnya ya syukurlah banyak ya, termasuk kan PKBI, LBH APIK, LBH Makassar, termasuk juga HWDI untuk disabilitas, teman-teman dari aktivis perempuan lain itu seperti KPI, FMP itu masuk semua. Dan kalau saya melihat dari jajaran semua itu di UPTD PPA yang sudah MOU, sangat bersyukur sekali karena artinya sudah bisa kita melihat dari kasus itu apa yang dibutuhkan atau rujukan seperti apa itu sudah bisa cepat. Bisa cepat. Ya contoh umpamanya PKB dengan pemeriksaan kesehatan tingkat kalian nelpon, ada yang mau diperiksa. Biasanya kan PKB datang di kantor atau kami yang mengantar ke sini. Begitu juga teman-teman yang lain, gitu. Memang dibutuhkan ya mitra-mitra seperti itu. Iya. Nah iya nih betul sekali tadi dikatakan Pak Mahmud, PKB ini terlibat dalam penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan itu kita melakukan pemeriksaan kesehatan tergantung dari kebutuhan sih. Ya betul, betul. Untuk kebutuhan pemeriksaan dasar kita PKBI yang ke sana. Kalau misalkan korbannya membutuhkan pemeriksaan kesehatan yang lebih lanjut yang membutuhkan memang alat dan medisnya yang lainnya itu kita PPPA merujuknya ke klinik ya Pak ya. Betul. Jadi memang beberapa kali ada korban yang sudah dirujuk ke sini juga untuk pemeriksaan lanjutan gitu. Nah terakhir nih Pak, menurut Pak Makmur, apa saran dan himbauan dari, saya bisa sebutnya Ustadz Makmur nggak sih? Ustadz. Bisa dong ya. Ya boleh ya. Diaminkan aja. Amin. Ya. Jadi Ustadz Makmur dalam mencegah terjadinya kekerasan pada anak gitu Pak. Himbauan dari Bapak. Ya.
Sebenarnya kan begini, di Kota Makassar itu kan sudah ada juga program Pak Wali Kota itu namanya Jagai Ananta. Nah, ini dalam konteks Jagai Ananta ini adalah semua harus orang terlibat di situ, baik masyarakat atau aparat atau apa semuanya, pemerintah. Disinilah seharusnya terbentuk kolaborasi agar kita semuanya ini adalah bisa memberikan informasi yang betul-betul layak yang disampaikan ke orang tua dan anak. Nah, kami juga harapan saya adalah semua OPD atau dinas-dinas yang terkait dengan perempuan dan anak adalah melakukan sosialisasi, pencegahan. Alhamdulillah ya, saya melihat dari teman-teman semua ini adalah sudah gencar melakukan itu, makanya jangan kaget kalau umpamanya kasus dari berapa tahun ini agak tinggi karena kepercayaan masyarakat itu sudah melihat bahwa ada yang mau membantu kita ini, ada yang mau melayani kita. Nah, itulah yang menjadi pekerjaan terberat bagi UPTD PPA Kota Makassar. Nah, yang paling urgen sebenarnya adalah saya selalu menitipkan bagaimana sebenarnya adalah pola pengasuhan untuk orang tua, bagaimana bisa melihat dari sisi zaman sekarang. Jangan melakukan pola asuh yang waktu dia masih kecil. Nah, ini kan kalau kita melihat ini kan zaman sekarang ini zaman milenial. Jadi saya menyebutnya adalah bagaimana orang tua memahami yang namanya pengasuhan milenial. Agar anak kita ini semuanya bisa terhindar dari hal yang bisa merugikan dirinya, dan nantinya bagaimana generasi kita kalau tidak kita turun bersama. Yaitu karena saya melihat anak-anak sekarang kalau ada sedikit masalah di rumah pasti cari zona nyaman. Cari zona nyaman di luar. Beruntunglah kalau teman-temannya artinya bagus pola edukasi di situ. Tapi kalau tidak, ya ini banyak yang terjadi kasus anak. Ya kita melihat kasus BO sekarang, anak yang booking online itu umurnya waduh masih 16 tahun ke bawah, pemerkosaan anak yang SD, ini SD karena kurang kontrol orang tua. Nah, itulah harapan saya ke depan bahwa pemerintah, teman-teman jejaring, lembaga-lembaga agar betul-betul kita ini melakukan sesuatu yang terbaik dan satu kata kepentingan terbaik untuk anak. Oke. Jadi memang sangat dibutuhkan pola asuh dari orang tua. Iya, betul. Terkait dengan generasi milenial ini, memang saya lihat sedikit-sedikit ada masalah udah langsung keluar. Iya langsung, iya. Jadi pertemanan, apalagi di masa remaja yang saya tahu memang dia lebih nyaman bersama teman dibanding keluarga. Apalagi kan kalau sudah orang tua tidak membuat tempat yang nyaman di rumah atau menghidupkan suasana yang nyaman di rumah, itu otomatis anak tersebut akan mencari kenyamanan di luar ya. Betul, ya. Kalau terjadi, kenapa bisa terjadi adanya BO pada anak ya? Karena sangat miris sekali Pak, di umur 12 tahun sudah mengenal dunia yang seperti itu, apalagi sampai BO, sampai dia bisa dikatakan sebenarnya bukan dari faktor ekonomi. Iya, bukan ya. Betul. Memang sangat dibutuhkan pola asuh dari orang tua, di mana dia bisa menciptakan suasana yang nyaman di rumahnya, Pak ya. Karena remaja sangat sensitif, gitu. Apalagi sekarang katanya sudah ada generasi strawberry. Gitu. Ya, generasi strawberry, betul. Generasi strawberry itu bentak dikit langsung ngambek, nangis langsung langsung itu yang tadi saya bilang, cari kenyamanan. Biasanya angkat koper anak-anak ya, langsung angkat koper, ketemu teman, tinggal di hotel ya sudah terjadilah itu. Transaksi. Betul sekali. Ya, sangat beda sekali Pak, dan yang butuh disosialisasikan terkait pihak-pihak yang terkait dengan ini. Sangat-sangat bisa kita duduk bersama dalam membicarakan ini juga Pak, bagaimana mirisnya yang terkait dengan Makassar Darurat Kekerasan pada Anak ini. Betul. Oke, mungkin teman-teman di luar sana yang menonton ini bisa
dan orang tua di luar sana yang memiliki anak yang masih remaja, ya, khususnya remaja putri khususnya. Gimana Pak tadi jaga anak tak itu gimana? Ya, ini ada program memang untuk Pak Wali Kota jaga anak tak. Jaga anak tak. Jaga anak tak itu bukan hanya dilarang keluar rumah, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang hangat di dalam rumah sebagai orang tua, kita berikan pola asuh yang baik untuk orang tua gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Makmur sudah menyempatkan hadir di podcast kita ini. Ini baru episode ketiga Pak. Semoga apa yang disampaikan di sini nyampe ke masyarakat itu, bahwa ada tempat untuk kita bisa melaporkan ketika kita mendapatkan kekerasan atau mendapatkan perlindungan. Nah, inilah tempatnya di betul. Ya, Pak ya. Dan di sana sangat pelayanannya yang saya lihat, saya sudah beberapa kali juga menangani kasus bersama OPD-PPA ini, sangat-sangat bagus sekali pelayanannya. Saya lihat sangat disamaratakan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Iya, betul. Ya. Dan juga ada rumah aman ya Pak ya. Oh ya. Di rumah aman, betul. Rumah aman laki-laki dan rumah aman perempuan. Itu. Jadi perempuan dan anak ini dibedakan lagi atau sama? Sebenarnya ada perbedaan. Kalau rumah aman laki-laki itu usianya 18 tahun ke bawah. Kalau perempuan itu yang penting bukan lansia. Tapi biasanya juga karena masyarakat tiba-tiba nelpon, Pak ini tidak ada tempat rumahnya, harus butuh cepat ini. Ya kadang-kadang biasa ya orang lansia, orang gila dia bawakan kita semua orang. Tetapi kalau ada seperti itu, kami tetap menghargai teman-teman dari OPD lain, termasuk dinas sosial, karena nomenklatur kerjanya kalau lansia dan orang gila itu adalah memang dinas sosial. Yang lainnya, mari kita sama-sama membantu mereka. Ya, jadi teman-teman di luar sana yang mendapat kekerasan, jangan takut untuk speak up. Sekarang sudah ada tempatnya untuk mendapatkan perlindungan. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja saya akhiri. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Bye bye.